Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara. Salam semuanya, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita. Ya, kita akan membahas kembali yaitu tema tentang Yesus manusia standar. Ini bagian yang ketiga ya. Oke. Saya harap ini malam adalah yang terakhir. Lalu besok kita akan bahas tema yang baru. Ya. Nah, saudara. Jadi Yesus adalah manusia standar. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita semuanya diubah menjadi setara dengan Allah. Ya. Ini targetnya sangat tinggi dan mulia. Dibuat untuk menjadi setara dengan Allah. Nah, saudara, mungkin bagi Anda berpikir, Pak, gitu, apakah standar seperti ini nggak bisa dikurangi, gitu ya? Kok dijadikan setara dengan Allah? Itu kayaknya ide yang sangat-sangat nggak mungkin seperti itu loh, gitu. Tapi kita lihat, saudara, ya, ketika awalnya Allah menciptakan manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 ya sampai 28, kalau Anda membaca di situ ya, mereka bermufakat atau bermusyawarah. Lalu Allah bilang begini, marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Ya. Marilah kita membuat manusia itu ya menurut rupa dan gambar kita. Ya, kata rupa dan gambar itu boleh dipakai istilah yang lain dengan kata setara, ya, setara. Nah, serupa dengan gambarnya Allah, setara dengan Allah. Nah, kalau saya jelaskan di sini mungkin sekarang sudah mulai nangkap dan mulai setuju ya dengan plan atau rencana Bapak untuk mengubah setiap kita dijadikan setara dengan Allah. Sehingga kita nggak akan bertanya lagi bagaimana nih ya manusia atau kita dapat diubah menjadi seperti Dia. Ya, setara dengan Allah. Pertanyaan seperti ini sudah tidak ganjil lagi di dalam hidup kita. Kita setuju saja nih, ya. Setuju saja ketika Bapak bilang, kalian semuanya akan aku buat menjadi serupa atau setara dengan aku. Nah, ketika mendapat informasi seperti itu, satu kata yang akan kita ucapkan, yes, aku mau, aku bisa, aku akan jadi setara dengan Allah. Amin. Nah, mulai pikirannya seperti itu. Tapi nanti pelaksanaannya gimana, Pak? Kalau saya sudah ACC setuju dengan gagasannya, idenya Bapak itu. Soal caranya, itu nanti akan dikerjakan oleh yang punya ide. Amin. Nangkep, saudara, ya. Dia mau membuat kita menjadi setara dengan Dia. Dia mau membuat manusia yang percaya ditebus dengan darah Yesus itu untuk diubah menjadi setara serupa lagi dengan Dia. Dia yang punya ide, dia yang punya gagasan, dia punya cara untuk mengubah kita yang telah dirusak oleh si iblis dan menjadi makhluk yang hina ini. Sekarang kita boleh diubah untuk menjadi makhluk yang mulia sehingga kita semuanya akan pasti menjadi setara dengan Allah. Amin. Nah, saudara, sekarang bagaimana cara Allah bekerjanya ini? Ya, yang pertama dilakukannya adalah ya, Dia menebus kita dulu, ya, dan memulihkan manusia. Itu ide gagasan pertama untuk menyetarakan kita supaya kita setara dengan Dia.
kembali seperti dia lagi. Kita ditebus. Amin. Kenapa harus ditebus? Karena sejak kita atau engkong kita Adam ini jatuh dalam dosa, semua manusia yang lahir di bumi ini mereka sudah terjual, tergadaikan. Ya, sekarang ada di dalam cengkeraman dan kekuasaan si iblis. Karena mereka semua yang lahir dari Adam sebagai manusia itu, mereka lahirnya di dunia ini. Dan penguasa dunia adalah si iblis itu. Jadi kita, semua orang makhluk yang lahir di dunia ini, mereka ada di dalam kontrolnya si iblis itu. Nah, untuk menyelamatkannya, idenya yang pertama adalah dia menyuruh anaknya untuk turun ke dunia, untuk membayar, ya, untuk menebus, dibayar dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan nyawanya. Amin. Dengan nyawanya Yesus kita ditebus. Jadi tawaran daripada si iblis untuk mengembalikan kita ke tangannya Allah itu adalah jaminannya adalah nyawa. Makanya nyawanya Yesus diberikan. Untuk apa? Mengganti nyawa kita yang ada di tangannya iblis itu. Amin. Oleh sebab itu sekarang orang-orang yang ditebus di dalam Tuhan ini, sekarang boleh menjadi miliknya Tuhan. Amin. Ketika kita boleh menjadi miliknya Tuhan, sudah jadi miliknya Tuhan. Kita mau apain? Ya Tuhan mau ngapain saja, kita yang telah menjadi miliknya itu dengan mudah. Dia mau mendesain kita, dia mau mengubah kita, dia mendadani kita, dia mau merombak kita. Betul? Kenapa? Karena kita sudah keluar dari cengkraman si iblis. Gara-gara ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal itu. Amin. Dikeluarkan. Kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi setelah ditebus, pekerjaan Allah sendiri yang kedua adalah berupaya untuk memulihkan manusia. Amin. Jadi sekarang kita ada di proyek mana? Kalau hal menebus, sudah ditebus, betul? Kita sudah ditebus. Sekarang Allah sedang melakukan hal yang kedua ini, yaitu sedang mengerjakan pemulihan kepada manusia itu. Sedapat mungkin manusia yang ada di tangannya Allah itu yang telah ditebusnya ini, kalau boleh dipulihkan. Amin. Nah, saudara, setelah Tuhan Yesus menebus manusia dari tangan si iblis, ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi dia secara roh kembali ke dunia, mengetuk hati setiap orang, ingin diundang masuk ke dalam hati orang itu yang mendengarnya dan mau membuka hatinya serta menerima Yesus. Nanti Yesus akan dia pimpin dan tuntun orang itu hingga rohnya memperoleh tempat yang terutama dalam hidup orang percaya, dan hati orang itu diganti dengan hati yang baru. Ya, nah saudara, jadi kita perhatikan di sini. Ya, kenapa Yesus yang sudah naik, yang sudah mati, lalu naik ke surga itu, lalu muncul ayat Wahyu 3 ayat 20, dia mengetuk pintu hati setiap orang. Dan orang yang mengerti ada ketukan itu lalu mengundang Yesus masuk ke dalam hati itu, ya, membuka hatinya, menerima Yesus itu. Lalu Yesus balik lagi, masuk ke dalam orang-orang yang mau menerima dia, membuka pintu hatinya itu, ya, membuka pintu hatinya itu. Nah, saudara, sebenarnya yang masuk ke dalam hati Anda itu bukan Yesus Kristusnya, tapi Kristus Yesusnya. Jadi kita bisa membedakan, ya. Yesus secara fisik, ya, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti akan turun ke bumi, ya, turun ke awan-awan menjemput pengantinnya atau gereja Tuhan. Tapi sekarang Yesusnya juga ada di dalam hati kita. Yesus yang mana itu? Nah, saudara, roh Yesus ada di dalam hidup Anda, ya. Sehingga Paulus memisahkan atau membedakan antara
Yesus yang ada di dalam hati dan Yesus yang ada di surga itu diberi istilah yang berbeda oleh Paulus. Yang ada di sana disebut Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang ada di dalam hati kita ini disebut Kristus Yesus. Amin. Petrus pun mengatakan, ya, hendaklah, ya, kuduskanlah Kristus yang ada di dalam hatimu. Bukan kata Yesus, tapi lebih kepada Kristusnya. Amin. Nah, Kristus itu kan urapan. Kristus itu yang diurapi. Jadi sisi atau bentuk rohnya. Jadi roh Yesus ada di dalam hidup kita. Itu sama seperti ketika Adam dulu dibuat dari tanah liat, lalu Yahweh atau Tuhan Yesus itu menghembuskan nafas ke dalam Adam. Betul? Jadi proses Tuhan Yesus menghembuskan nafas ke dalam Adam itu identik sama dengan Wahyu 3 ayat 20 ketika orang yang ditebusnya itu mau membuka hati dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Amin. Nah, apakah ketika Tuhan Yesus dulu menghembuskan napasnya ke dalam Adam, lalu Tuhan Yesusnya ada di dalam Adam? Enggak. Betul enggak ya? Tuhan Yesusnya tetap ada di surga bersama dengan Bapa, lalu disuruh turun ke dunia, lahir melalui Maria. Betul? Nah, sekarang kita lihat Yesus yang sama yang pernah dihembuskan ke dalam tubuh Adam itu sekarang ada di dalam diri kita kembali. Sehingga di dalam dirimu sekarang ada roh Yesus, roh Yahweh yang disebut Kristus Yesus itu, ya. Saya harap di sini Bapak Ibu Saudara mengerti, ya, itu ada pelajarannya sendiri. Tapi kenapa hal itu harus dilakukan? Dia yang ada di dalam hatimu itu sekarang setelah Anda beri prioritas menjadi Tuhan di dalam hidup Anda, dia akan memimpin Anda. Ya, memimpin Anda. Bukan hanya itu saja. Dia akan mengubah hatimu sehingga hatimu menjadi hati yang baru, ya. Nah, di sini dikatakan, dia pimpin dan tuntun orang itu hingga rohnya memperoleh tempat yang terutama, amin. Dijadikan Tuhan dan Raja dalam hidup kita, lalu hidup orang percaya dan hati orang itu diganti dengan hati yang baru. Nah, kenapa harus ganti orang dengan hati yang baru? Saudara, orang percaya ini akan memperoleh hati yang taat dan mudah menurut. Itu dampak daripada diberi hati yang baru tadi itu. Sampai orang itu mau melepaskan semua konsep pikirnya yang lama. Seluruhnya untuk diganti dengan pikiran Kristus. Perhatikan di sini ya. Ini dibutuhkan kerjasama antara Allah dan kita untuk mengubah setiap kita supaya kita bisa menjadi setara dengan Allah. Ini caranya begini. Orang percaya itu diberi hati yang baru. Setelah memperoleh hati yang baru dan taat itu, orang itu harus mau. Kalau nggak mau beda lagi. Yang nggak mau nggak akan jadi setara dengan Allah. Tapi kalau mau melepaskan semua konsep berpikirnya, yaitu konsep berpikir manusia yang lama itu, seluruhnya total untuk diganti dengan pikiran Kristus. Amin. Ini dari dulu saudara ya. Jadi kalau ada orang jatuh, orang tersesat dan sebagainya, pertama kali yang dilakukan oleh Allah apa? Dia cuci dulu, orang itu dibersihkan, lalu diberi hati yang baru, lalu dibimbing untuk menjadi lebih baik. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi ada 3 hal di sini. Ya, jadi ketika bangsa Israel itu karena tidak taat, ya,
melanggar aturan, melanggar tentang sabat tanah pada waktu itu, lalu dibuang ke Babel. Setelah dipulangkan, pertama kali yang dilakukan oleh Allah adalah dicucilah bangsa itu dengan air yang jernih supaya menjadi tahir dari segala kenajisannya. Karena mereka selama 50 tahun itu ada di negeri orang itu pasti banyak ya, karena di sana ada berhala-berhala dan sebagainya. Jadi bangsa ini ketika kembali ke negerinya, pertama adalah ditahirkan, disucikan dengan air yang jernih. Lalu Tuhan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru, dijauhkan dari tubuhnya hati yang keras dan diberi hati yang taat, ya. Nah, ketika sudah hatinya berubah dari hati yang keras menjadi hati yang taat seperti ini, nah sekarang roh ini yang diam di dalam batinnya ini akan membuat ya mereka hidup menurut segala ketetapan Allah. Disinilah saudara peran Roh Kudus nanti yang akan mengupgrade di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang telah ditebus menjadi anak Allah ini nanti akan diubah menjadi setara, serupa dengan Allah. Ya, Roh Kudus nih nanti akan mendandani. Kemarin sudah saya bahas ya, Esther itu sampai akhirnya layak dipilih oleh raja menjadi permaisurinya berkat siapa? Siapa yang menjadikannya? Karena dia didampingi, ditreatment oleh satu orang namanya Hegai, betul? Nah, setiap kita punya Hegai, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Roh Kudus ini jangan hanya dimanfaatkan untuk hanya perkara-perkara mujizat saja, ya, karunia-karunia dan sebagainya. Roh Kudus itu sang transformasi itu, ya, transformator itu, dia harus diberi keleluasaan dalam kehidupan kita untuk mengubah hidup kita. Roh Kudus, perbaharui hidupku. Itu enggak ada? Mari nyatakan bahwa aku ke dalam seluruh kebenaran. Dia beri peluang. Kalau boleh tiap hari berkata, Roh Kudus aku beri engkau otoritas penuh 100% di dalam hidup saya ini. Untuk apa? Mengubah saya dengan cepat sesuai dengan keinginan Bapa. Saya mau dijadikan menjadi setara dengan Allah. Ya, menjadi setara dengan Allah. Ini luar biasa, saudara ya. Nah, di sini sekarang kita tahu ya fungsinya apa. Pemberian hati yang baru itu merupakan titik balik hidup seseorang, dan itu sangat penting, ya. Di mana Roh Kudus yang diberikan kepada dia membuatnya rela diganti hidupnya oleh hidupnya Yesus. Sesudah itu akan terjadi proses pembuangan manusia lama agar manusia baru yakni hidup Yesus mulai nampak di dalam hidup orang-orang yang percaya ini. Amin. Nah, saudara, jadi harus ada upgrade di dalam kehidupan kita ini. Buang yang lama, lalu menjadi baru. Amin. Terus, sampai kapan? Sampai hidup Yesus itu mulai nampak di dalam kehidupan kita ini. Itu harus ada dampaknya seperti itu. Roh Kudus nanti akan mengubah gaya hidup Anda. Mengubah perkataan Anda, mengubah pikiran Anda. Sampai nanti orang itu akan berkomentar. Pak Kris ini kok sekarang kayak Tuhan Yesus ya. Hebat ya. Cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya gitu ya. Kok mirip Yesus gitu ya. Nah, mungkin istilah umumnya kok rohani seperti gitu ya. Nah, rohani itulah sebenarnya orang mendeteksi di dalam diri Anda itu mirip Tuhan. Mirip Allah. Kok enggak kayak manusia biasa. Jadi kalau sudah mulai dikomentari seperti itu, Anda jangan risih. Anda mulai katakan, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya saya bisa. Betul enggak ya? Itu bukan karena kuat dan gagahku,
Bukan karena aku, tapi karena Roh Kudus yang aku beri otoritas di dalam kehidupanku. Dia mengerjakannya di dalam hidupku. Sehingga aku bisa berubah sampai titik ini. Amin. Jadi pemberian hati yang baru itu merupakan titik awal perubahan dalam kehidupan Anda. Semuanya. Kalau hatimu belum baru, artinya hatimu masih keras. Hati keras itu kalau dipaksakan, dipahat, pecah, betul? Tapi hati yang baru itu hati yang lembut, hati yang fleksibel, hati yang gampang dibentuk. Sehingga polanya Yesus itu lebih mudah, ya, lebih mudah terjadi di dalam kehidupan Anda. Coba saudara Anda lihat ya, ada dua materi, ini contoh batu gitu ya, sama tanah ya, tanah itu tanah liat. Nah lalu mau dibentuk menurut satu pola gitu ya, ada cetakan gitu. Si batu ini dipaksakan ya, dipukul kan terlalu besar gitu ya, harus dikikis segala macam gitu. Apa yang terjadi saudara? Kadang-kadang malah pecah gitu ya. Nah, kenapa? Kalau toh jadi, saudara, itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Sangat hati-hati, jangan sampai pecah dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai hancur. Karena apa? Keras. Ya. Nah, sekarang udah ada gerinda, udah ada begitu. Tapi itu juga membutuhkan energi itu. Nah, kalau listriknya mati, ya, mana bisa? Harus pakai manual gitu, ngeraji batu gimana? Nah, saudara, tapi kalau tanah liat, ya, atau bahan adonan kue itu, Anda lihat ya, Anda tuang saja nih ke dalam cetakannya itu. Ketika sudah menjadi kering, itu kayak lalu Anda lepas dari cetakannya itu, bentuknya mirip betul. Ya. Dituang saja itu. Itu apa yang terjadi? Bahan adonan itu tuh mengalir sendiri, memenuhi bentuk-bentuknya itu ya, sampai akhirnya jadilah seperti cetakannya seperti itu. Nah, hati yang baru itu sama, saudara. Hati yang baru itu saya ibaratkan seperti adonan kue itu, ya. Saya empelin, dicetakkan, ya, dah dilepas jadi seperti itu. Jadi ketika Tuhan bilang, aku mau ubah hidupmu, aku mau benerin kamu, ya, dinyatakan salahnya, ya, lalu diarahkan kepada hal yang lebih benar, lebih baik dan sebagainya. Kalau hati yang baru itu hatinya taat, hatinya nurut, ya. Orang Korea bilang sendiko dawuh. Nah, jadi nurut, mau ya, ngikut Tuhan sepenuhnya, menurut bentuk aku seturut kehendakmu, itu enggak ya? Nyanyinya kan begitu, ya. Bentuk aku Tuhan menurut kehendakmu lah, kehendak Allah itu cetakannya itu seturut maunya Tuhan, amin. Tapi kalau hati keras, ketika Tuhan mau membentuk Anda, tapi nggak sesuai dengan konsep Anda akan berontak, ya. Lalu sebab itu pikiran manusia Anda, konsep-konsep lama Anda harus dibuang, ganti dengan pikiran Kristus, sehingga Anda sekarang punya konsepnya Allah di dalam hidup kita ini, amin. Nah, saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, kalau kita perhatikan, Paulus itu kan sebenarnya tergolong murid, istilah saya murid prematur. Ya. Dia lahir, dia ada, itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, betul? Dijumpai di jalan, berjumpa dengan Tuhan. Ketika bergabung dengan para murid, ya, menjadi rasul juga di situ, sebenarnya dia kan menjadi apa ya, rasul atau orang baru yang masuk dalam kelompok itu. Tapi kalau Anda lihat, pertumbuhan daripada Rasul Paulus itu jauh lebih melejit ya, lebih cepat dibanding rasul-rasul yang lain, dibanding murid-murid yang lain. Kuncinya apa, saudara?
Kok Paulus itu yang lahir belakangan kok lebih cepat jadi dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya itu. Nah, apa yang terjadi saudara pada Paulus itu? Paulus tadi katakan di sini inilah. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Jadi ini konsep cara berpikir. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, satu hal yang Paulus itu mulai benahi di dalam pikirannya itu apa? Bahwa aku sudah mati di dalam Yesus. Ya, aku mati di dalam Yesus. Nah, orang mati itu sudah nggak punya keinginan. Orang mati itu sudah nggak pikir ini, pikir itu lagi. Betul? Orang mati itu kan mayatnya tergantung mau dibawa kemana oleh yang gotong. Betul nggak ya? Nah gitu loh. Jadi Paulus itu ketika sudah percaya pada Tuhan Yesus, benar-benar mau taat nurut kepada Tuhan, itu istilahnya mati, gitu, membawa kematian Yesus. Kenapa Paulus mengatakan begitu? Ada tujuannya. Supaya kehidupan Yesus itu juga akan menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kalau saya masih penuh dengan banyak keinginan, saya masih merasa hidup, ya, hidup Yesus nggak akan muncul dalam hidupku. Manifestasi Yesus itu nggak akan keluar dari hidupku. Kenapa? Hidupku sendiri yang terus ingin menonjol, ya, ingin eksis. Manusia itu kan cenderung begitu ya. Karyanya pengen dihargai, gitu ya. Pengen diakui, dia bisa, dia ini dan itu. Tapi kalau udah mati, itu masalah tentang pengakuan, penghargaan, itu bukan sesuatu yang dikejar lagi. Satu hal yang penting sekarang bagi Paulus, orang bisa merasakan, orang bisa melihat hidup Yesus termanifestasi di dalam hidupku ini, menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, nah dampaknya apa? Ketika Paulus punya tekad seperti itu, hidupnya terus-menerus diserahkan ke dalam maut karena Yesus. Supaya Yesus semakin nyata di dalam dirinya. Paulus itu banyak mengalami bahaya ya. Tapi setiap peristiwa yang kelihatannya itu seperti sial gitu ya, cilaka seperti itu. Tapi di situ Tuhan itu bekerja dengan indah, betul? Semuanya ada Tuhan di situ. Ketika kapal karam dan sebagainya. Orang pikir apa? Ya model orang Paulus itu mending mati aja lah seperti gitu ya. Tapi justru di situ kapal karam itu, bencana seperti itu dijadikan media oleh Paulus juga. Yesus tampil di tempat itu. Bahkan datang memberi kekuatan kepada Paulus sehingga Paulus bisa menguatkan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Keluar dari kapal, saudara ya, mereka kedinginan, mereka mencoba api unggun ya, bikin api unggun. Ketika mereka sedang cari kayu-kayu itu segala macam, Paulus itu ya digigit ular, ular buas ya, ular yang apa namanya, yang bahaya seperti itu. Orang mulai berpikir gini, ini pasti orang berdosa, ya. Di laut dia selamat, tapi di darat mati juga. Tapi orang-orang penduduk di situ itu melihat ketika Paulus digigit ular itu, dia kebaskan ular itu dalam api, ularnya mati, ya. Orang nunggu itu pasti racunnya menjalar tuh. Tapi ditunggu-tunggu nggak mati, saudara. Sampai akhirnya heboh, ya. Orang-orang datang, ini pasti dewa ini, digigit ular nggak mati. Lalu orang menyembah kepada Paulus. Paulus bilang begini, jangan sembah aku, ya. Aku bisa seperti ini karena di dalam hidupku ini ada satu pribadi yang harus kamu kenal. Sembahlah Yesus. Hidup Yesus itu ada bermanifestasi di dalam kehidupan Paulus itu. Wow, keren ya. Kalau Anda lihat dalam kehidupan Paulus itu, diserahkan kepada maut, pada bencana ini, bencana itu. Tapi di situ Yesus muncul. Orang bisa mengenal Yesus melalui kehidupan daripada Paulus itu. Nah, saudara, kadang-kadang dalam hidup kita juga begitu ya. Kadang-kadang keinginan kita itu kan semuanya
berjalan dengan baik, lancar, dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh, saudara, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, terjadi di dalam hidup kita. Nah, dalam seperti ini sebenarnya apa? Mata dunia sedang melihat. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup Anda itu, bagaimana kita bereaksi? Apakah bau Yesus, ya, hidup Yesus itu terdampak di dalam kehidupan Anda atau tidak? Ketika Anda kekurangan, ya, apakah Anda cari solusi seperti orang dunia? Kalau Anda cari solusi seperti orang dunia, dengan utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang, kejebur lubang, akhirnya nggak bisa naik lagi, gitu ya. Nah, seperti mereka. Atau Anda melihat atau menyaksikan pada mereka, nih, ada perbedaan. Bahwa Tuhan yang ada di dalamku, Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Sehingga mata dunia boleh melihat, wow keren ya, Tuhan Yesus di dalam dirinya. Nama Tuhan dimuliakan di situ. Amin. Nah, saudara, banyak kali proses membuang si manusia lama itu memang membutuhkan proses kematian dalam hidup seseorang. Agar benar-benar bersih dari segala najis dalam hati dan pikirannya. Ini yang disebut brokenness atau penghancuran manusia lama. Agar hidup manusia baru yang sudah ada di dalam orang itu mulai muncul keluar. Ya. Nah, kematian itu berarti mati terhadap cita-cita sendiri yang sifatnya kedagingan. Kematian terhadap usaha-usaha dengan kekuatan jiwa dan tubuh atau fisik hingga bisa mempercayai Tuhan yang sebenarnya mau bekerja sendiri di dalam dan melalui diri orang itu. Juga sekaligus kematian tabiat daging orang itu untuk diganti dengan tabiat Yesus yang kudus. Perhatikan ya. Jadi ada beberapa hal yang mau dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan Anda. Tentang hal cita-cita, sifat, kedagingan, cara berusaha, ya, pakai kekuatan Allah atau kekuatan jiwa tubuh fisik Anda, ya. Atau Anda mulai punya iman percaya pada Tuhan, ya, bekerja melalui hidup Anda ini. Lalu dia akan mengganti tabiat daging orang itu diganti dengan tabiat Yesus yang kudus. Amin. Nah, izinkan Roh Kudus melakukan perubahan yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang caranya dengan yang disebut brokenness atau penghancuran di dalam hidup kita ini. Amin. Yohanes 7, ayat 37 sampai 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, siapa saja yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Amin. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus ya, oleh Roh Kudus maksud saya, mereka akan masuk Roh Kudus yang besar dalam hidupnya ini, membawa aliran-aliran air yang hidup itu. Untuk apa? Air yang hidup adalah sarana untuk membasuhnya, sehingga bersih dari semua kotoran yang bersifat rohani itu. Selanjutnya, air yang hidup itu juga akan menjadi sarana bagi orang itu untuk membasuh orang lain dan membantunya memasuki jalur kekudusan Tuhan dan mau diubah jadi seperti Yesus juga. Amin. Jadi dampaknya luar biasa ya. Roh Kudus sebagai air yang hidup itu membersihkan terus sampai bersih. Lalu yang sudah bersih mulai membersihkan orang-orang di sekitarnya juga. Yohanes 8, 31 sampai 32. Nah, lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, ya, perhatikan di sini ada kata yang telah percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, di sini setiap orang yang percaya pertama akan mengalir aliran-aliran air yang hidup yang membersihkannya. Lalu aliran itu atau Roh Kudus itu membawa Anda mengerti tentang dimensi kebenaran, ya, kebenaran.
Jadi Roh Kudus itu tidak mengintimidasi, tapi dia menyatakan. Sehingga Anda sendiri sadar, Anda itu salah. Beda dengan iblis. Iblis itu mengintimidasi supaya kita merasa nggak layak untuk ketemu Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus menginsapkan kita ini, beda. Ketika dia menginsapkan, itu sebenarnya membuka mata hati kita supaya kita mengerti. Perbandingan antara Anda dengan Tuhan itu masih jauh. Sebenarnya ada target daripada Allah untuk menyetarakan Anda dengan Dia. Ya, nah, dibuka matanya. Tuh, belum sama kan? Ya, menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu hanya memberitahu bahwa Anda belum serupa dengan Allah. Ya, dan Allah ingin Anda berubah menjadi serupa dengan Dia. Ya, tapi tidak ada intimidasi. Kalau iblis beda. Tuh, kamu salah tuh. Ya, kamu nggak sama kayak Allah. Kamu nggak pantas. Jadi ada kalimat seperti itu. Kamu nggak layak. Tapi kalau Roh Kudus kalimat kamu nggak layak itu nggak ada. Roh Kudus bilang, tuh, kamu belum nyampe sana kan? Mau nggak tak bimbing? Mau nggak aku tuntun? Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ya. Bawalah aku Tuhan pada segala kebenaran itu. Benernya piye? Benernya gimana? Aku mau. Roh Kudus dengan kuasanya akan mengangkat Anda, betul? Masuk dalam dimensi kebenaran. Sehingga Anda mulai berpikir benar, Anda melihat dengan benar, Anda mulai bereaksi dengan benar juga. Siapa yang melakukannya? Bukan Anda, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup Anda. Dia menopang membawa Anda naik, naik, naik. Ya, terus menyadarkan, memberitahu kebenaran, memerdekakan Anda. Amin. Nah, kebenaran demi kebenaran, dari firman Tuhan akan membebaskan pikiran-pikiran manusiawi yang menguasai Anda, dan sampai pada kebenaran bahwa ternyata roh Anda ini sebenarnya berasal dari Dia. Dan derajat Anda sudah dipulihkan serta setara dengan Dia. Bahwa posisi kita telah dikembalikan untuk duduk bersama-sama Bapa di sebelah kanannya di surga. Perkara ini nggak boleh Anda mengerti hanya karena idealis. Ya, karena Anda tahu ada ayatnya, ya. Anda pernah dengar khotbah tentang disetarakan seperti ini dan itu, atau mungkin malam hari ini mendapat pengajarannya seperti ini. Tapi saudara, untuk ini bisa terjadi, termanifestasi di dalam kehidupan Anda, nah ini beda. Kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan inilah yang akan membebaskan pertama, Anda dari pikiran-pikiran manusiawi yang menguasai Anda, dan sampai pada kebenaran bahwa ternyata roh Anda sebenarnya berasal dari Dia dan sederajat dengan Dia. Ya, ada satu orang, ya namanya Pak Ibrahim, ya itu usia Pak Andreas itu, ya itu orang sebenarnya dulu ITB sekolahnya, ya tapi itu fisika dia tuh ambilnya, orang-orang memikir kalau macam, tapi cinta Tuhan, banyak nyembah Tuhan gitu ya. Nah, Om Ibrahim ini satu kali kalau pas saya ke Madiun gitu ya, atau ketemu dengan Pak Andreas di Madiun gitu, sering sharing nih ya. Jadi kalau kami datang gitu, kadang-kadang saya pergi ke Magetan, ke rumahnya, kalau siang nggak ada pelayanan tuh ngobrol-ngobrol sama beliau. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang beliau itu kadang-kadang alami dengan Tuhan. Ya, salah satunya ya tentang hal gini nih. Ya, satu hari dia tuh waktu saya mendampingin Pak Andreas itu ya, dia tuh nanya begini, Pak Andreas, ya, saya itu dalam saat teduh dengan Tuhan, ya, itu kok saya ini muncul pikiran gitu ya. Kita ini berasal dari Dia dan sederajat dengan Dia. Ya, ketika Pak Ibrahim ngomong gitu, Pak Andreas itu ketawa. Pak Ibrahim, saya bilang gitu.
Itu saya juga dapat, gitu ya. Kita ini, roh kita ini berasal dari dia, sederajat dengan dia. Nah, sampai akhirnya Pak Andreas munculin tentang buku Damai Sejahtera Sang Pencipta itu, kalau macam itu, wah itu ada kesamaan ya, dia mengalami hal yang begitu gitu. Nah, saudara, kok bisa ya ada dua orang yang sama mendapatkannya? Itu tujuannya, saudara. Kenapa saya sampaikan kesaksian ini? Orang Magetan ketemu dengan orang Bandung, ngomong dapat pengalaman yang sama. Ya, pengalaman yang sama. Karena dua orang ini bukan karena sama-sama keluaran ITB, tapi karena dua orang ini punya hati. Ya, jadi kerinduannya untuk menangkap, mengerti gimana sih diubah oleh Tuhan itu gimana. Pak Andreas sendiri setelah keluar dari sabatikal ini kan bergantung penuh dengan Roh Kudus. Walaupun Pak Andreas ini dulunya seorang pemikir, betul? Ya, semuanya konsep itu dia buat gini-gini dan itu kerangkanya begini. Tapi setelah ditaklukkan oleh Roh Kudus itu, dia selalu berharap Roh Kudus. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Nyatakan segala sesuatu. Sampai akhirnya pengertian demi pengertian boleh kita warisi itu ya. Dalam pelajaran-pelajaran di pemuridan seperti ini. Ini hasil, saudara, dari bimbingan Roh Kudus terhadap seseorang sampai mencapai titik seperti ini. Nah, kalau kita pelajari, ini kan teorinya, betul? Nah, ini kan teorinya. Nah, belajar dari pengalaman orang lain, itu ya lebih praktis gitu, daripada belajar langsung gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa nih, saudara. Ada yang mendahului ya. Kalau ada seperti ini, kenapa saya nggak bisa ngalami seperti itu ya? Kalau Pak Andreas bisa sampai dibawa pengertian bahwa rohku ini sebenarnya berasal dari Allah dan kita ini adalah sederajat dengan Allah. Nah, hal ini harus sampai pada tingkat level kesadaran Anda sendiri. Bebaskan dari pikiran-pikiran dakwaan si iblis itu. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Roh Kudus nggak pernah mendakwa di dalam kehidupan Anda. Roh Kudus mengangkat Anda, memberikan iman yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Sampai Anda berani berkata, bahwa aku ini berasal dari Allah, rohku sederajat dengan dia dulunya. Amin. Nah, ini bukan, sekali lagi bukan idealis, tapi ini benar-benar penyataan Roh Kudus yang boleh Anda terima dari dia. Amin. Nah, sekarang aku dikembalikan untuk duduk bersama Sang Bapa di sebelah kanannya di surga. Kalau takut, khawatir, dan cemas, dihilangkan dengan kesadaran akan posisi itu. Sekarang, Roh Kudus membukakan pengertian bahwa Anda ternyata ikut mencipta segala alam semesta, bahkan surga dan segala isinya termasuk para malaikat, bersama dia sejak sebelum dunia dijadikan. Sekarang Anda semua dipulihkannya menjadi serupa dengan dia dalam segala hal. Sementara itu Roh Kudus akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama dia. Dan makin meyakinkan kita bahwa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam kita adalah Roh Tuhan Yesus di dalam kita. Bukan kita lagi. Karena si manusia lama telah semakin dihabiskan alias ditiadakan. Amin. Jadi kalau kita pelayanan, lalu doain orang sakit sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Anda. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Bukan berarti Anda diam di rumah, lalu Tuhan Yesus sembuhkan dia. Gitu ya. Bukan. Anda tetap jalan ketemu orang itu, Anda tetap tumpang tangan, Anda tetap ngomong kepada orang itu. Tapi semua yang Anda lakukan itu hasil dari tuntunan, dorongan dari Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup Anda. Sesuai dengan apa yang dia ingin kerjakan. Amin. Kalau Anda disuruh katakan, jadilah sembuh. Anda tinggal ngomong, jadilah sembuh. Siapa yang pengen dia sembuh? Bukan Anda. Tapi Yesus yang ada di dalam hidup Anda. Pengen orang itu sembuh. Itu yang mulai saya alami, saudara.
dalam pelayanan. Karena saya mulai bergantung dengan Tuhan. Ketika saya mulai ketemu dengan beberapa orang yang minta didoakan dan sebagainya, saya mulai ubah polanya. Saya nggak mau berpikir mau ngapain tentang orang itu. Saya berurusan dengan Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan orang itu telepon kepadaku, pasti Engkau yang ada di dalamku ingin melakukan sesuatu terhadap orang itu. Silahkan Tuhan, lakukan sesuatu melalui hidupku. Aku mau pergi bersama denganmu. Hikmat-mu turun, mengalir, melimpah-limpah dalam hidupku ini. Nah, jadi mulai gitu ya. Nah, saudara, itu caranya, saudara. Merombak. Kalau Anda sendiri masih ngotot, gitu ya, mungkin dengan cara rohani juga sih. Nyembah dulu lama. Oh, urapan Allah kuat sekali di dalam hidup saya. Lalu merasa hebat. Ya, lalu mulai ini, aku mau tumpang tangan, kan ada kuasa dalam hidup saya. Aku mau tengking orang itu. Aku mau. Nah, si aku itu harus digantung di kayu salib. Biar jadi Yesus yang mau. Amin. Tuhan yang mau. Roh Kudus yang mau. Bapak yang mau. Bukan aku mau lagi. Amin. Itu yang disebut oleh Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dan Yesus hidup di dalamku, bermanifestasi di dalamku. Ini pelayanan bukan aku, tapi Yesus yang melakukannya. Pakai tanganku, amin, pakai mulutku, dan sebagainya. Itu namanya manifestasi Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama-sama. 2 Korintus 4, ayat 6-7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Perhatikan ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Siapa yang pernah membaca ayat ini? Pasti pernah ya. Ayat ini. Ayat 7 ini. Ya, perhatikan dengan seksama. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Apa artinya? Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Saudara, hidup kita ini bejana. Kalau bejana ini terus dipengaruhi oleh dunia dengan sistemnya, akan menjadi nanti akhirnya menjadi bejana kemurkaan. Betul? Tapi kalau diserahkan lalu dipakai oleh Allah, akan dipakai oleh Allah menjadi bejana kemuliaan. Amin. Jadi hidup kita ini anggap aja bejana. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku. Ya, bejana. Hidupku adalah bejana. Katakan, hidupku adalah bejana. Bejana dibuat untuk apa? Ayo, bejana itu kan macam-macam ya. Ada yang dijadiin celengan. Tahu celengan? Nggak ngerti itu bahasa roh tuh ya. Celengan. Nah itu ada yang modelnya jago, kalau macam itu lah, ada lubang kecil untuk masukin koin-koin ya. Saya ingat waktu kecil dulu itu ya. Kalau nabung pakai celengan itu ya, diisi gitu. Nah, ibu-ibu gitu ya. Ada bejana di Jawa namanya kendi, gitu. Nah, kendi itu ya. Nah, diisi apa? Diisi air, tuh ya. Nah, macam-macam, diisi air. Jadi itu wadah untuk sesuatu, ya, untuk menampung sesuatu itu namanya bejana. Nah, bejana itu dari tanah liat. Kalau Paulus tadi katakan,
harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Jadi Paulus itu lebih fokus kepada isinya daripada casingnya. Amin. Nah, orang itu kadang-kadang kan melihat casingnya, tapi nggak mau isinya. Nah, itu kayak anak-anak ya kadang-kadang gitu ya. Lihat bentuk dari satu tempat yang indah gitu segala macam. Padahal isinya mungkin apa gitu ya, permen atau apa segala macam gitu. Nanti sampai beli gitu ya. Gitu ya. Saya ingat waktu anak kecil, saya waktu masih kecil gitu ya. Jadi dia itu fokus kepada bentuknya. Sampai di rumah segala macam gitu dibuka kalau benar, isinya dikeluarin, nggak dimakan. Ya, isinya nggak dimakan. Ya, loh, beli kok nggak dimakan? Saya mau tempatnya. Saya mau tempatnya. Anda lihat saudara ya, tempat sama isinya itu mahal mana saudara? Ya, itu kalau saya beli harga 50.000 gitu ya, isinya itu mungkin harganya 45.000, casingnya 5.000. Kalau saya beli casingnya tok, nggak tanpa isinya, saya bisa dapat 10. Ya. Hanya orang tuh kadang-kadang begitu. Hanya seneng casingnya, memperhatikan casingnya. Itu gambaran orang egosentris itu gitu. Memperhatikan kebutuhan fisiknya, diri saya ini memperindah ya hidupnya itu. Ya, membanggakan hidupnya, membahagiakan hidupnya. Nah, Paulus bilang, harta ini kami punyai dari tanah liat. Disebut harta, itu artinya sesuatu yang sangat bernilai bagi Paulus. Apa itu? Nah, saudara, Yesus itu adalah permata. Harta indah di dalam hidupku ini. Sejak saya menerima Tuhan Yesus, saudara, saya menganggap dunia itu nggak ada arti dibanding dengan Yesus. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya melihat, saya menemukan mutiara yang indah. Yesus itu sendiri. Ya, harta itu ada di dalam tanah liat. Di dalam dirimu ada Yesus yang harus diprioritaskan. Sehingga supaya, perhatikan ayatnya lagi ya. Nah, supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Jadi kalau Anda mampu, Anda itu karena apa? Di dalam dirimu ada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang melakukannya. Amin. Nah, sekarang muncul pertanyaannya begini. Sekarang bedanya apa? Bedanya apa? Ya. Jadi apa yang menjadi perbedaan antara kita dengan Tuhan Yesus sekarang? Apa yang menjadi perbedaan antara kita dan Tuhan Yesus sekarang? Dahulu, dia yang turun ke dunia melalui rahim Maria. Lahir bertubuh manusia sebagai Yesus. Tetapi roh yang di dalamnya adalah roh Yehova yang bersatu dengan roh Yesus. Adam dahulu adalah anak Allah. Tetapi diusir dari Taman Firdaus sebagai manusia berdosa, menjadi penuh dengan cacat dan celah, dengan pikiran dan keinginan daging yang buruk, tabiat yang rendah sifatnya, telah kehilangan kemuliaan sebagai anak Allah, dan kita adalah keturunan manusia seperti itu. Manusia yang cacat, ya, banyak keinginan daging yang buruk, tabiat rendah, ya, kehilangan kemuliaan itu. Karena kita lahir dari Adam yang telah diusir dari Taman Firdaus menjadi manusia berdosa itu. Tetapi setelah roh kita dilahirkan baru, catat baik-baik, roh kita telah menyatu dengan roh Yehova dan roh Yesus. Kemuliaan itu telah dipulihkannya. Amin. Jadi persatuanmu dengan Tuhan ini membuat Anda dimuliakan. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ini sebenarnya kondisi manusia standar itu seperti ini.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Status manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, dia punya keinginan sehingga dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka menjadi satu dengan sempurna agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya, ini doanya Yesus. Ketika dia berdoa, dia menginginkan manusia yang ditebusnya ini menjadi kembali bersatu dengan Allah. Manunggaling, ya, kawula lan Gusti, ya, kembali kepada Dia. Nah, saudara, ketika sudah kembali, jadi lalu sudah itu kita buang semua kedagingan dan celah kita. Lalu diberinya pikiran Kristus, ya. Lalu diberinya kembali otoritas kepada kita sebagai anak Allah. Lalu sebagai pencipta didudukan di surga bersama Bapa surgawi. Nah, setelah itu akan terjadi hal yang luar biasa, maka tercapailah kehendak Allah Bapa sebelum dunia diciptakan oleh Yehova. Atas perintah Bapaknya, yakni membuat kopi atau klon Tuhan Yesus di bumi, akan beroleh sebuah keluarga Allah yang sempurna dengan Tuhan Yesus sebagai anak sulung, semua saudara itu di surga, dan kemudian di langit baru, bumi baru nanti. Jadi targetnya itu luas sampai nanti ujungnya. Bapak ini ingin kumpul, ya, Yesus nanti sebagai yang sulung, ya, terus udah rekam? Oke. Ya, oke, ya, lanjut dikit. Sampai di mana tadi? Ya. Di edit ya. Nah, di sini dulu ya. Nah, sudah itu Roh Kudus membantu kita membuang semua kedagingan dan celah kita, lalu diberinya pikiran Kristus. Lalu diberikannya kembali otoritas kepada kita sebagai anak Allah, lalu sebagai pencipta didudukkannya di surga bersama dengan Bapa. Nah, di sini maka tercapailah saudara kehendak Allah Bapa sebelum dunia dijadikan oleh Yehova atas perintah Bapaknya untuk membuat kopi cloning Tuhan Yesus di bumi akan beroleh sebuah keluarga Allah yang sempurna dengan Tuhan Yesus sebagai anak sulung semua saudara itu di surga. Dan kemudian ya, di langit baru, bumi baru kelak. Saudara, jadi proses ini terus bergulir sampai nanti akhirnya kita masuk bersama-sama di langit baru, bumi baru, Yesus sebagai yang sulung, kita sebagai adik-adiknya menjadi keluarga besar Allah Bapa itu kembali. Amin. Yohanes 1, Yohanes 1, sorry. Ayat 11 dan 12. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ya, percaya kepadanya. Efesus 2:6-7. Nah, ini ayat-ayat ya, di mana janji Tuhan itu sampai ke sini nih. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepadanya kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus, ya, supaya pada masa yang akan datang ya sampai langit baru, bumi baru nanti. Efesus 4:21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini ada kata mengenakan manusia baru. Ya. Mengenakan manusia baru itu ialah mengenakan Yesus yang rohnya telah Anda undang masuk ke dalam Anda. Dia sudah disempurnakan oleh Bapaknya. Dia sudah dibentuk jadi manusia Allah. Sekarang, Anda tinggal mengenakan dia. Ya, Anda tinggal mengenakan dia. Sehingga Anda juga bisa menjadi manusia Allah juga. Nah, jadi Yesus ketika disempurnakan dalam kondisi apa? Manusia, bukan? Iya kan? Di-upgrade oleh Bapaknya sampai akhirnya kembali mulia seperti itu. Nah, Yesus yang ada di dalam diri Anda itu menjadi kopinya. Ya, kita menjadi kopinya, dia aslinya. Nah, sekarang kita dibentuk seperti dia. Dia yang ada di sini dibesarkan terus membuat Anda berubah menjadi dia seperti itu. Nah, itu sesuai dengan Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka pada keselamatan melalui penderitaan. Siapa yang disebut perintis di sini? Tuhan Yesus. Amin. Dia masuk dalam hidup Anda, dia mulai merintis hidup Anda untuk dijadikan kembali serupa dengan dia seperti itu. Amin. Nah, saudara, sehingga nggak heran ketika kita dibentuk ulang, lalu di-upgrade oleh Tuhan, didesain sesuai dengan perintis itu, nanti kita akan mengalami satu kondisi seperti apa yang tertulis dalam 1 Timotius 6, 10-11. Karena segala kejahatan dan karena pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. 11. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, saudara, jemaat di Efesus ini, Timotius ini, ya, dia berkata ini, hei, manusia Allah. Ada kata manusia Allah. Apa artinya manusia Allah? Nah, di sini. Manusia yang berpikir seperti Allah. Manusia yang bereaksi seperti Allah. Manusia yang berkata-kata seperti Allah. Itu yang disebut manusia Allah. Casingnya manusia, tapi isinya Allah. Ya. Jadi Bu Evi itu kalau nanti dibedah dalamnya harus bisa menunjukkan ada Allah yang penuh. Amin. Sehingga semua orang Gading Serpong bisa lihat. Itu ya. Ada Allah di dalamnya. Amin. Nah, pastikan ya. Allah penuh di dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Jadi perbedaan Anda dengan Tuhan Yesus adalah beda sejarah atau permulaan saja. Amin. Ya. Perbedaan Anda dengan Tuhan Yesus adalah beda sejarah. Permulaan saja. Yesus lebih dahulu, Anda sekarang berikutnya. Nangkep, saudara? Beda sejarah. Beda waktu. Yesus telah mengalaminya di masa lampau, lalu dia masuk dalam kehidupan kita, mengerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang waktu kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Ini waktu kita. Amin. Beda sejarah aja, beda waktu. Ya. Nah, Yesus adalah manusia yang dimasuki Roh Yehova sejak dari rahim ibunya. Sedang Anda setelah lahir jadi manusia, lalu sekian tahun hidup dalam dosa, sempat dididik dengan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat,
Memiliki pikiran manusia daging, lalu setelah mendengar berita Injil baru dilahirkan baru ya. Nah, dengan berita Injil baru dilahirkan baru dengan menerima Tuhan Yesus, berarti menerima roh Yehova juga. Amin. Setelah itu, Anda harus dibersihkan dari manusia lama Anda. Diangkat derajatnya menjadi anak Allah. Disetarakan ya. Kemudian pikirannya diganti dengan pikiran Yesus, dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan Yesus, dan kemudian dipenuhi dengan kepenuhan kealahan. Dengan catatan, itu terjadi kalau Anda terus taat. Yang nggak taat, ya nggak bakal nyampe ke level ini. Amin. Dan ini semua, saudara, yang kita bahas malam hari ini, 3 hari itu, tentang Yesus manusia standar ini sebenarnya adalah hikmat bagi kalangan orang-orang yang sudah matang. Yang belum matang ya nggak ngerti. Ya, kenapa? Sebenarnya banyak hikmat yang diajarkan dalam pemuridan revival total ministry ini, semua telah dikaruniakan kepada kita melalui pewahyuan oleh Tuhan. Terutama melalui Rasul Paulus yang telah menuliskan semua hal ini di dalam Alkitab. Hingga ya. Nah, hanya banyak tulisan Paulus begitu dalam, Saudara, sehingga sukar dipahami dan yang belum teguh imannya dan memutar balikkannya menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri. Itu katanya Petrus sih, ya. Persoalannya sekarang, apakah Anda telah cukup matang untuk memahaminya atau tidak? Ya, jadi selama belajar 3 hari ini, sekarang Anda cukup matang nggak untuk menerimanya? Kalau enggak, nanti pengetahuan yang begitu luar biasa seperti ini, hanya Anda jadikan satu slogan untuk memutar balik, menutup ini dan itu segala macam, yang ujung-ujungnya membinasakan kita sendiri. Nah, kita lihat beberapa ayat ya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 6. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 6. Aku telah datang ya, kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah sesungguhnya. Demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi kabar seperti ini, kalau Bapak Saudara nanti pengen membagikan link YouTube saya seperti ini ya, tentang tema Yesus manusia standar gitu ya. Nah, Anda harus hati-hati. Anda mau memberitahukan kepada orang yang kalangan sudah matang atau belum? Ya, kalau belum matang Anda kasih seperti ini, muntah, saudara. Itu enggak ya? Ya, coba saudara nanti. Ya, Anda cerita aja, jangan sodorin dulu full gitu ya. Nah, mungkin ada cuplik dulu, nggak potong dulu kalau macam apa yang gini kalau macam ya. Nah, nanti coba ini, mereka pasti belum bisa terima. Gitu. Mana ada manusia disetarakan dengan Allah? Emangnya siapa? Tapi kalau orang sudah matang, kalangan sudah matang, bisa mengerti. Ya. Nah, tapi dia kan sudah bertahun-tahun, Pak, ikut gereja dari kecil. Kakek moyangnya semuanya juga orang gereja, Pak. Belum tentu, saudara. Ada istilah di dunia ini ya. Tua itu pasti, tapi matang itu belum tentu. Itu enggak ya? Nah, ada orang semakin tua bukan semakin matang, tambah bonyok, ada banyak gitu ya. Nah, kenapa bentur sana, bentur sini? Nah, diinepin besok busuk semuanya seperti itu. Nah, coba lihat 2 ayat lagi nih untuk menutup malam hari ini. Oh, sorry. Ya. Nah. 1 Korintus 2
ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Kenapa saudara ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah matang? Karena ini bukan hal yang dilihat oleh mata, bukan perkara yang didengar oleh telinga, bukan hal-hal yang sering muncul dalam hati manusia. Tapi ini adalah perkara yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kadang-kadang ayat ini kan hanya untuk ayat penghiburan ya. Kalau doa supaya dijawab gitu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kalau akan disediakan oleh Allah dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Bentar lagi aku dapat duit. Bentar lagi akan sembuh. Bentar lagi dapat jodoh. Bentar lagi dapat gini. Hanya di bagian-bagian materi gitu loh. Apa yang disediakan oleh Allah? Kabar baik. Ya, untuk di kalangan orang matang. Bukan karena pikiran, bukan karena perasaan. Muncul dari hatimu. Ini karena pewahyuan daripada Allah. Diwahyukan untuk orang-orang dari kalangan yang sudah matang. Untuk sebuah pertumbuhan ke depannya. Amin. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Betul? Betul. Ini serius. Jadi pernyataan Roh seperti ini, kalau kita bisa menangkap, mengerti tentang hatinya Allah, bagaimana Dia ingin mengangkat derajat kita kembali, diubah menjadi serupa dengan Dia. Nah, kita harus respon dengan benar. Amin. Nah, ayat penutup 2 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 15 ya sampai ayat 16, bukan 14 ya, 16. Anggaplah kesabaran Tuhan itu anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, nah, saudara, Rasul Petrus itu memberi nasihat kepada jemaat. Kemarin kita undang pembicara Paulus ya, khotbah di sini. Ya. Lalu di Paulus ini bicara tentang dimensi roh seperti ini ya. Pewahyuan dari Allah tentang rencana Allah ke depan yang begitu mulia itu. Petrus bilang, ya, ini memang sukar untuk dipahami. Ketika ya, sukar untuk dipahami. Kadang-kadang saudara, ya, untuk menutupnya kesaksian ya, ada beberapa gereja kadang-kadang memanggil saya, mengundang untuk khotbah. Ya, lalu ya sebenarnya ada keinginan gembala ini untuk jemaatnya itu bertumbuh seperti itu loh. Nah, bagaimana bertumbuh ya harus diajar dengan kebenaran firman. Lalu saya banyak ya berapa kali hadir di gereja itu memberikan pengajaran. Lama-lama saya masuk pada dimensi roh. Setelah masuk dalam pewahyuan, dimensi roh gitu ya, mereka nggak nyambung. Gitu, nggak nyambung, mulai ada kasak kusuk nih ya. Itu nggak ngerti, nggak paham dan sebagainya. Nah, lalu pendetanya telepon, Pak, khotbahnya terlalu tinggi. Jemaat nggak ngerti. Jemaatnya nggak ngerti, kata begitu ya. Nah, memang gitu loh. Pewahyuan pengertian daripada Allah itu melampaui pengertian mereka. Nah, bukan standar firman-Nya yang diturunkan. Orangnya yang harus naik. Dia bilang gitu ya.
Orangnya yang harus mengejar. Bukan firmannya yang diturunkan, Pak. Saya bilang gitu. Jadi istilah Bapak juga salah. Terlalu tinggi. Loh, betul nggak itu? Jadi seolah-olah gini loh, pendeta itu menyalahkan saya, itu loh. Saya menyampaikan sesuatu yang nggak bisa dipahami, ditangkap oleh mereka. Sebenarnya Tuhan ingin ya melalui apa yang saya sampaikan itu, jemaat itu dikatrol untuk naik level, bukan? Tapi karena jemaatnya merasa nyaman di daerah itu, apa yang terjadi di atasnya itu seolah-olah bukan untuk dia. Ya, nah sebenarnya bukan nggak ngerti, nggak mau ngerti itu namanya. Beda Pak, saya bilang gitu. Ya, oh gitu ya. Tapi gimana caranya? Gitu, mengangkat itu. Nah ini bukan kekuatan Anda Pak. Anda berdoa. Ya, biar Roh Kudus yang ada di dalam hati itu menerjemahkan, memberitahu pada mereka pemahaman ini dan sebagainya. Nah, seperti Paulus ini, ya seperti Petrus ini menganjurkan. Memang Paulus itu kalau khotbah begitu, ya, tapi jangan diputar balikkan sehingga nanti kita binasa dan sebagainya. Oh, ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini, Bapak Saudara, kita bersyukur ya. Kita sudah selesaikan tentang Yesus manusia standar. Nah, besok kita akan masuk bab yang baru. Judulnya adalah pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus. Jadi masuk pada intinya nih. Ya, kalau mau diubah menjadi seperti Yesus, pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita itu seperti apa sih? Nah, besok kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.